Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Kita mau belajar tentang sebuah prinsip firman Tuhan yang berjudul pengharapan. Pengharapan itu pastinya nantikan sama orang Kristen karena selalu diberikan petunjuk untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi yang kita perlu mengerti adalah pengharapan itu bukan sebuah tombol yang bisa dipencet-pencet saja, jadi on, jadi off gitu ya. Kalau ada masalah nanti tiba-tiba ada pengharapan. Paulus mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting tentang pengharapan. Dan jika kita mengikutinya dan kita melakukannya, kehidupan kita akan jadi dahsyat dan luar biasa. Karena dia tahu bahwa dalam hidup ini pasti akan ada ujian, pasti akan ada yang namanya pergumulan hidup dan proses. Dan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa kontrol karena bisa terjadi kapan saja. Ya. Di Roma pasalnya yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali ayat ini hanya dibaca sepintas-sepintas saja, kita tidak paham dan akhirnya kita kehilangan esensi bahwa Paulus menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa hebatnya di ayat yang pertama. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang luar biasa tentang pengharapan dan dia mulai pengajarannya kepada jemaat di Roma dengan ayat pertama ini bahwa kita sudah hidup diperdamaikan dengan Tuhan lewat Yesus Kristus. Yang dia sedang sampaikan kepada mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan Taurat pada saat itu. Dia mengajarkan sesuatu yang sangat penting yang betul-betul mengubah tatanan kehidupan, khususnya tata ibadah yang ada pada saat itu. Karena dalam tanda kutip, tata ibadah hampir-hampir sepertinya dimusnahkan sama mereka. Apalagi ketika masuk kita belajar tentang prinsip gereja mula-mula. Semua yang dibentangkan di perjanjian lama, yang dimulai dari tabernakel Musa, kemah Daud, dan kemudian sampai kepada bait Allah pertama dan yang kedua didirikan oleh Salomo dan Zerubabel dan kemudian direnovasi oleh Herodes. Itu semuanya merupakan sebuah tempat di mana pada saat itu hadirat Tuhan turun. Dan ada prosesi yang ngejelimet yang terjadi di dalamnya. Dan salah satu yang Paulus juga berusaha ajarkan kepada mereka adalah kita berharap kepada Tuhan yang tidak lagi berseberangan dengan kita. Pada saat itu merupakan sebuah prinsip yang sangat asing bagi mereka. Karena mereka sudah terbiasa bahwa Tuhan itu selalu berseberangan dengan mereka. Mereka memiliki seorang mediator yang melakukan sebuah upacara di mana hubungan Tuhan diperdamaikan dengan manusia. Itu sebabnya ada yang namanya Atonement Day atau Hari Pendamaian di mana Sang Imam Besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Dan di dalam ruang Maha Kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Dan di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu diberikan sekat, yaitu sebuah tirai. Dan ini dilakukan sekali setahun oleh Sang Imam Besar, dan ironisnya ruang Maha Kudus juga menjadi ruang yang paling menakutkan, karena kalau Sang Imam Besar tidak kudus, dia bisa mati di dalam situ. Kita buka dulu di Keluaran pasalnya yang ke-26, nanti kita kembali ke Roma, ayatnya yang ke-33, firman Tuhan katakan begini, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Tabut perjanjian dibawa ke sana. Ke belakang tabir itu. Jadi ke belakang tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat Maha Kudus. Yang artinya adalah tabir itu menjadi pemisah antara hadirat Tuhan dan manusia. Dan kemudian manusia diwakilkan oleh Sang Imam Besar yang adalah mediator antara Tuhan dan manusia. Itu sebabnya ketika kemudian di kitab Ibrani, kalau kita mulai membahas kitab Ibrani, yang kemungkinan besar yang menulis juga Paulus, sampai hari ini kita tidak tahu yang menulis kitab Ibrani siapa. Dan ketika kita membahas tentang kitab Ibrani, kitab ini memberitahu kepada kita bahwa semua akses tentang keselamatan dan kepada Bapa di surga, hubungan dan semuanya dipulihkan. Dan dijelaskan sangat-sangat detail juga di kitab Ibrani. Kita sudah tahu bahwa kita memiliki mediator agung yang namanya Yesus.
yang menjadi imam besar kita yang melakukan sebuah pengorbanan sekali dan untuk selamanya. Dia tidak membawa darah hewan tapi dia membawa darahnya sendiri. Itu sebabnya ketika dia mengatakan sudah selesai di kayu salib. Pemisah antara manusia dengan Tuhan dihancurkan. Itu sebabnya tirai bait Allah terbelah dua. Yang menyatakan kepada kita semuanya bahwa sekarang kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19, kemudian mengatakan hal ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi ketika kita berharap, kita harus tahu kita tuh berharap kepada siapa. Kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan sama kita lagi. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Bahkan dosa pun tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan yang telah dilabuhkan sampai, perhatikan kalimat ini, ke belakang tabir. Pengharapan kita itu sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Karena sudah tidak ada lagi pemisah. Dan ayat 20 mengatakan di mana Yesus telah masuk ke dalam ruang Maha Kudus sebagai perintis. Ini sangat dalam pengertiannya dan membuat saya merinding ketika membaca ini berulang kali. Karena dikatakan perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perintis itu artinya adalah forerunner. Bahasa Yunaninya adalah prodromos yang artinya adalah forerunner itu adalah orang yang biasanya berlari masuk ke dalam kota dan berteriak kepada semua masyarakat atau rakyat bahwa raja mau datang. Dan rakyat biasanya turun dan kemudian berhimpun di pinggir jalan untuk menanti bahwa raja itu akan lewat. Yang unik, yang menjadi pengertian di ayat ini adalah justru Yesus yang menjadi forerunner, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan dia beritahu, seolah-olah dia beritahu kepada Bapa dan juga kepada seluruh sorga bahwa sebentar lagi akan datang masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Karena sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Dahsyat. Luar biasa bagaimana sebuah pewahyuan yang luar biasa mengatakan justru dia adalah forerunner, dia adalah perintis bagi kita untuk masuk ke dalam ruangan itu. Itu yang Paulus mau sampaikan kepada kita di Roma 5 ayat yang ke-1 bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika ada kesulitan hidup, penyakit, masalah dan lain sebagainya itu adalah hukuman Tuhan. Itu adalah sebuah peristiwa karena Tuhan marah kepada kita. Sama sekali tidak. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan kita. Dan kemudian ayat yang kedua daripada Roma pasal yang kelima mengatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita berdiri bermegah di dalam kasih karunia. Dan kemudian dia lanjutkan sebuah pewahyuan yang luar biasa, dikatakan kita juga malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Dan kemudian dia sambung karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau saya bisa tambahkan kata-kata di sini, kesengsaraan, ujian, sebuah pergumulan hidup, sebuah proses adalah kesempatan untuk tekun. Untuk tekun. Kemudian dia sambung lagi, ketekunan akan menimbulkan apa? Tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Karakter yang tahan uji. Dan tahan uji akhirnya menimbulkan pengharapan. Dan Alkitab mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus mengajarkan 4 elemen. Yang pertama adalah kesengsaraan, ujian, pergumulan hidup yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Kita nggak bisa kontrol, itu faktor eksternal. Kapan hadirnya kita nggak tahu. Tanggal 2 Januari 2019, saya bangun pagi nggak tahu bahwa sudah tahu akan ada hasil lab, tapi siang hari itu saya duduk di depan dokter dan saya divonis mati 3 bulan. Kita bangun di bulan Maret 2020, kita nggak tahu bahwa di bulan itu terjadi lockdown di Indonesia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Satu-satunya yang kita bisa kontrol adalah ketekunan. Tekun doa, tekun membaca firman, tekun menabur kebenaran. Nah, karena Paulus sudah menjelaskan di atas bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan Tuhan tidak berseberangan dengan kita melakukan ketaatan bukan untuk kita dilayakan. Kita melakukan ketaatan karena kita sudah dilayakan. Dia membuat sebuah narasi yang luar biasa dan kemudian ketika dia beberkan prinsip ini, dia mau kita mengerti bahwa ketika ada kesengsaraan, bahkan kalau saya bisa tambahkan,
Nggak usah ada pergumulan hidup, nggak usah ada proses kehidupan, kita harus tekun setiap hari. Dan ketika dari ketekunan itu, lahirlah dua buah yang luar biasa. Yang pertama adalah tahan uji, yaitu karakter kita menjadi tahan uji. Yang kedua adalah pengharapan. Itu sebabnya pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Kalau kita menabur ketekunan, ketika berhadapan sama sebuah proses kehidupan, itu akan mengalir dengan sendirinya. Pengharapan bukan sesuatu yang bisa dipencet tombolnya on dan off. Itu adalah buah daripada ketekunan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang ketika berhadapan sama masalah, karena hidupnya tekun, selalu mengalir pengharapan. Terutama bisa kelihatan dari tindakan dan dari perkataannya. Tidak ngeluh, senantiasa mengucap syukur karena dia tahu dia berjalan bersama sumber atas segala sumber. Di depan mata kita, sesuai dengan persepsi manusia, semua yang kita sedang harapkan di depan kita seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasarnya. Roma pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Ini persepsinya manusia. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Seolah-olah yang saya lihat ya masalah, mana ada dasar untuk berharapnya. Tetapi percaya juga, tetapi taat juga. Sebentar kita lihat bagaimana menurut persepsinya Tuhan. Persepsi manusia seolah-olah gak ada dasarnya. Abraham dibawa sama Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat yang ia sendiri tidak tahu kemana dia harus pergi, tempat tujuannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 adalah pertanyaan juga di banyak dari benak kita. Masuk ke tahun yang baru, masuk ke dalam lembaran hidup yang baru. Mau kemana Tuhan? Mau dibawa kemana nih hidup saya? Ibrani 11 ayat 8 mengatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Kita dipanggil berangkat oleh Tuhan menuju kepada rancangan Tuhan yang begitu indah di tahun ini khususnya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita masuk ke tahun ini tanpa mengetahui ujungnya seperti apa. Tuhan memberikan arah dan seringkali dia tidak memberitahu kota atau tempat yang kita tujui. Bisa bayangkan Abraham berangkat kira-kira usianya 75 tahun, dia orang kaya. Berangkat dari kota namanya Ur di daerah Irak dan Iran sekarang ini menuju ke arah Yerusalem. Bisa bayangkan selama perjalanan orang-orang bertanya, stafnya bertanya, keluarganya bertanya, mau kemana bos? Dan pasti jawabannya, gak tahu. Ribuan tahun setelah kejadian Abraham, ada Majus yang juga berangkat dari area itu menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau membaca di Matius pasal yang kedua, kisah daripada Majus, mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus pergi ke sebuah kerajaan di mana mereka harus bertanya, di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Dan orientasi kerajaan yang ada pada saat itu adalah kerajaan Herodes yang letaknya di Yerusalem. Mirip dengan kejadian Abraham. Dan pastinya mereka juga ditanya sama stafnya mereka, mau kemana bos? Dan pasti jawabannya gak tahu. Mereka sampai di Yerusalem, pastinya kerajaan Herodes ketika menerima mereka, Raja Herodes pasti bingung dan Alkitab mengatakan dengan jelas terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Karena Raja Herodes pasti cek sama keluarganya, ada gak bayi yang baru lahir yang nantinya akan menggantikan posisi aku? Gak ada yang bisa jawab. Karena orientasinya adalah kerajaannya dia. Kemudian dia umumkan ke Yerusalem, orang di Yerusalem gak bisa jawab. Akhirnya dia panggil ahli Taurat. Dia mulai katakan kepada ahli Taurat, coba kamu buka gulungan-gulungan kitab Nabi. Ada gak yang ada nubuatan mengacu kepada hari ini yang mengatakan bahwa ada raja yang baru lahir? Bisa bayangkan rombongan Majus ketika hadir. Majus gak pernah disebut 3 ya Bapak Ibu. Pemberiannya 3 macam, Majusnya gak pernah disebut 3. Jadi kalau buat pagelaran Majus di gereja, menurut sejarah satu orang Majus atau raja atau the wise man, kalau mereka traveling itu rombongannya 40. Jadi kalau mau dibuat 3 Majusnya berarti rombongannya 120. Ketika saya memberikan fakta ini kepada beberapa gereja, pagelaran Majus dibatalkan. Karena mereka katakan 3 Majus saja jahit bajunya mahal Pak. Kalau 120 kas gereja tekor nanti. Majus gak pernah disebut 3, pemberiannya 3 macam. Dan ketika mereka sampai di sana dan ketika ahli Taurat masuk ke dalam sebuah ruangan dan kemudian mereka mulai membuka kitab para nabi.
Puji Tuhan ketemu. Dari kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua yang mengatakan apa? Telah lahir bagimu di Bethlehem kota Daud. Di Yerusalem baru mereka tahu bahwa mereka harus pergi ke Bethlehem. Itu sebabnya para Majus dipertemukan dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat untuk Tuhan bawa mereka ke tempat tujuannya. Saya begitu percaya di tahun ini kita semuanya akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita dipertemukan dengan jejaring yang tepat. Kita dipertemukan dengan kesempatan yang tepat untuk Tuhan bawa kita ke tujuan kita masing-masing. Itu Tuhan. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, mau kemana Tuhan? Seringkali dia hanya diam, tetapi dia sedang bekerja. Ketika saya sakit, saya tanya sama Tuhan, mau kemana nih Tuhan? Saya gak pernah lupa ketika dalam kondisi krisis di rumah sakit di tahun 2019, itu terjadi di bulan Januari dan kedua anak saya dua-duanya menghadapi ujian akhir. Yang pertama menghadapi ujian akhir SMA, yang kedua menghadapi ujian akhir SD. Dan kakaknya ini ketika masuk atau datang mengunjungi saya di rumah sakit selalu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Dan dalam bulan pertama, saya mulai masuk ke dalam kondisi-kondisi krisis, di mana ketika darah putihnya sudah 0, dan ketika mengalami sepsis, mengalami inflamasi akut, demam sampai 41 derajat, mata sudah putih ke belakang, beberapa kali mau masuk ICU, itu selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Beberapa kali terjadi seperti begitu. Dan ketika anak saya datang, dia datang dengan tasnya dia, karena dia mau belajar di samping saya untuk ujian akhirnya. Kadang-kadang dia tertidur, sepanjang hari dia akan ada di situ. Setelah beberapa minggu, saya baru sadar bahwa dia gak pernah lihat saya dalam kondisi krisis. Karena kejadiannya selalu di hari yang berbeda. Kalau dia datang hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, saya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Akhirnya saya sampaikan pesan kepada istri saya dan juga kepada suster-suster, jangan diberitahu anak ini. Singkat cerita, Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi. Di bulan Mei ketika saya dikeluarkan dari rumah sakit, saya gak pernah lupa saya dapat email dari Rektor Biola University Los Angeles. Beliau mengatakan, berdasarkan hasil ujian anakmu yang begitu outstanding, kami memberikan paket beasiswa dan juga kemudahan-kemudahan bagi dia untuk bekerja kalau dia mau datang ke sini. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, beberapa kali aku dalam kondisi krisis dan hampir meninggal. Pastinya dia menangis dan dia bertanya kenapa aku tidak diberitahu. Saya beritahu ini kepada dia, bukan saya nggak mau beritahu, Tuhan yang tidak mau beritahu. Supaya ketika kamu datang kamu bisa belajar, dan ketika kamu belajar kamu dapat angka yang baik, dan ketika kamu dapat angka yang baik, kamu dapat beasiswa dan kamu berangkat sekarang. Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, di awalnya mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Di ujung tahun ini, dengan bangga semua dari kita akan deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Di ujung tahun ini baru kita tahu di mana kata sekarang itu akan membuat pewahyuan yang sangat dalam bagi kita. Ketika kita sadar, ketika sudah melewati semuanya, kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang. Dan ketika kita melewati sebuah masalah, yang ada yang di depan kita adalah pergumulan hidup. Dan Alkitab mengatakan belajarlah tekun. Dan seringkali kita berteriak kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan diam. Jangan berpikir bahwa sedetik pun dia meninggalkan kita. Kalau dia diam, dia sedang kerja. Dia sedang merangkaikan perkara indah untuk kita semuanya. Kemarin tanggal 16 Desember, anak saya wisuda. Sebelum saya pulang dari sana kemarin 2 minggu lalu, kami berempat berpelukan dan kami deklarasi kembali ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Gak usah takut masuk ke tahun ini, walaupun gak kelihatan ujungnya, pasti ujungnya aman dan nyaman. Karena kita berjalan bersama dengan Raja atas segala Raja, sumber atas segala sumber. Abraham kemudian transit. Waktu dia pergi ke tempat yang dia tidak ketahui, dia transit. Dan ketika dia transit, pertanyaan yang kedua yang pastinya dia tanyakan, sampai kapan Tuhan? Kapan Tuhan selesainya? Kapan saya sampainya Tuhan? Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 mengatakan begini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ayat 10,
Ia menanti-nantikan kota, perhatikan kalimat ini, yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tujuan hidup kita, walaupun tadi kita sudah baca di persepsi manusia seolah-olah gak ada dasar untuk berharap, apapun yang kita tujui itu sudah dibangun oleh Tuhan dengan dasar kebenaran, dengan dasar kerajaan sorga. Semennya semen kerajaan sorga, sudah ada dasarnya, sudah dibangun di hari esok untuk kita. Itu sebabnya kalau kita bertanya kapan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Alkitab selalu mengatakan ketika sudah genap waktunya, Tuhan akan pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, dengan waktu kairosnya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sedang bertanya kapan, ingatlah prinsip ditanam. Karena Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka dengan ayat itu, ada kata-kata apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa bahwa ada kata ditanam di situ. Ditanam gak enak, letaknya di bawah tanah, 11-12 sama jenazah dan bangkai. Itu sebabnya iblis selalu memutarbalikan semuanya dan dia katakan, lihat tuh kanan kirimu, tidak ada pengharapan. Bangkai dan jenazah tidak akan menumbuhkan tunas muda, tetapi kita akan menumbuhkan tunas. Sama seperti gedung yang tinggi, ketika sedang dibangun, fondasi ke bawahnya lama bangunnya. Dan mahal harganya. Jadi kalau sampai kita bertanya, kok lama ya Tuhan? Siap-siap akan dibawa tinggi sama Tuhan. Dan ketika nanti naik tinggi, ketika ada pujian tidak akan sombong, ketika ada badai kita akan kokoh. Karena fondasinya kuat. Itulah waktunya Tuhan, itulah kairosnya Tuhan. Dan kemudian ketika kita maju lagi, seringkali di dalam perjalanan kita akan bertanya, bagaimana Tuhan caranya? Bagaimana Tuhan caranya? Dan itu yang dipertanyakan Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11 dan 12, firman Tuhan katakan begini, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tuhan yang memberikan janji itu setia. Walaupun bingung gimana caranya Tuhan. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham berusia 100 tahun, Sarah berusia 91 tahun ketika Ishak lahir. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 meneguhkan ayat ini mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Gak usah takut, teguh dalam pengakuan akan pengharapan. Itu sebabnya ketika berhadapan sama masalah, kita diminta sama dunia untuk mengaku pengharapan kita kepada siapa. Seringkali kita goyah. Alkitab mengatakan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Setia. Tanggal 13 Desember kemarin kami mendarat di Los Angeles dan sehari sebelumnya saya sudah masuk aplikasi untuk rent mobil, sewa mobil karena Amerika itu public transportation-nya sangat buruk. Di bagian California itu dikondisikan kita itu kalau datang ke sana ya harus sewa mobil. Saya karena pernah tinggal lama di sana jadi saya tahulah harga-harga di situ. Jadi waktu saya sampai di sana, sampai di tempat counternya di dekat airport, dia katakan mobil yang saya sudah mau sewa itu gak ada. Ada deal yang lain. Dia bilang itu memang bisa berubah-ubah. Kemudian dia mulai tawarkan saya dengan pandainya, dia mulai berputar-putar ngomongnya karena dia tahu juga orang-orang yang datang ke counternya itu biasanya orang yang habis traveling lama, international travel, jadi long hours, jamnya panjang dan pasti capek. Dan pasti pengen buru-buru. Dia ngomong sama saya tiba-tiba dia patok harga $200 per hari. Itu mahal banget. Anak saya yang ada di samping saya yang tinggal di sana bilang, Dad itu mahal banget. Tanpa disadari, saya seperti orang disorientasi. Saya kasih sama dia kredit card saya. Karena diminta sama dia. Dan tanpa saya sadari saya main kasih aja. Selagi saya kasih, saya tanya lagi ada gak deal yang lebih bagus. Dia mulai bilang lagi ada Pak, dapat diskon nih $150. Itu pun masih mahal. Karena harga normal biasanya 40, kalau mahal paling mahal 60. Itu mahal. Dan saya mulai berdoa dalam keterbatasan saya, dalam tubuh yang letih. Saya bilang gini, Tuhan tolong Tuhan. Aku capek dan aku bingung Tuhan harus bagaimana. Sementara
semua juga capek, istri dan anak saya yang kedua juga sudah tunggu. Dan saya bilang, Tuhan tolong Tuhan. Ini orang ngantri lagi. Tiba-tiba, wanita itu yang sedang menolong saya, ibu-ibu itu, bertanya gini, kredit cardnya mana? Saya bilang, loh barusan kan saya kasih. Gak ada. Dia mulai cari mejanya. Gak ada. Waktu dia cari gak ada, dia panik. Loh kok gak ada ya? Saya bilang, loh barusan saya kasih kok. Temennya mulai datang. Mulai cari lagi di meja. Kok gak ada? Saya mulai bertanya juga kepada diri saya sendiri. Saya kasih gak ya tadi ya? Saya mulai lihat dompet saya dan saya mulai berpikir, saya kasih kok. Saya ingat banget saya kasih ke dia. Supervisornya datang, ngecek mejanya, bongkar-bongkar belakang komputer sampai di bawah-bawah dilihat, nggak ada, nggak ketemu. Sampai anak saya bilang begini, boleh nggak saya ke belakang situ? Saya bantuin cari. Oh ya silakan. Dia ke belakang sana dan dia mulai cari-cari, dia pun nggak ketemu. Saya mulai panik dan saya mulai telepon banknya, saya blokir kartunya. Dan waktu saya blokir saya bilang gini, ya udah, saya pergi dulu dari sini. Nanti kalau misalnya sampai ketemu, tolong kasih tahu. Sewaktu kami keluar, anak saya buka aplikasi dan tiba-tiba di aplikasinya keluar sebuah deal yang sangat luar biasa. 200 meter dari situ ada mobil yang harganya cuma $60. Cuma 200 meter. Kami segera ke sana. Dan tadi yang tempat kartu yang hilang itu sudah diberitahu nomor telepon anak saya. Sampai di sana kami dapat mobil yang baik. Setelah sudah sewa semuanya, udah beres, tiba-tiba anak saya dapat telepon dari tempat yang tadi. Dan dia katakan begini, kartunya ketemu. Bapak Ibu tahu ketemunya di mana? Nyantol di mesin edisi. Dan selama mereka cari, mesin edisi itu ada di atas meja. Semuanya matanya dibutakan. Karena apa? Ada seorang yang capek, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, pimpin aku Tuhan. Bisa Tuhan memblokir semuanya. Sampai-sampai akhirnya Tuhan mengarahkan sesuai dengan pimpinannya kepada penyertaannya yang begitu luar biasa. Di tahun ini ketika ada bahaya, apapun boleh dirancangkan sama si jahat. Kalau kita senantiasa berdoa, Tuhan pimpin aku. Karena aku gak bisa lihat ujungnya Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita dan keluarga kita. Gak usah takut, karena Tuhan akan meluputkan apapun bahaya yang ada di depan kita. Itu hal kecil dan saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di hari itu ketika kita jalan di mobil, saya bilang sama istri saya, luar biasa ya Tuhan. Dari hal kecil, makanya dalam apapun pergumulan, berserulah kepada dia. Karena dia ada di situ, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Hari ini mungkin kita bertanya, mau kemana Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Bagaimana Tuhan? Hati-hati. Bertanya itu sah saja. Tetapi jangan sampai seperti Gideon, mempertanyakan Tuhan. Engkau bisa gak sih Tuhan? Selagi kita bertanya, selagi seolah-olah kita gak dengar apa-apa, Tuhan sedang bekerja, itu sebabnya mengucap syukur aja. Karena ujungnya pasti aman dan nyaman. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini, di mana ada 50 tentara Amerika yang ditawan di Jerman pada zaman Perang Dunia Kedua. Mereka 50 tentara ini dimasukkan ke dalam sebuah sel, di mana sel itu tempat mereka makan dan tempat mereka buang air. Mereka begitu kurus badan mereka karena mereka tidak diberikan makanan yang layak. Mereka hidup di dalam tempat yang betul-betul sangat kotor dan mereka tinggal tunggu mati saja. Dan satu hari, tiba-tiba prajurit Nazi atau prajurit Jerman yang menjaga penjara itu terkejut. Karena mereka melihat bahwa tentara Amerika, 50 tentara ini saling tersenyum dan saling berpelukan. Seolah-olah seperti ada pengharapan. Cek dan recheck, rupanya salah satu dari mereka menyelundupkan sebuah radio transistor yang kecil. Dan mereka baru mendengar kabar lewat radio itu bahwa Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Dan di radio itu dikatakan bahwa semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik. Karena pertolongan sedang on the way. Mereka begitu bersuka cita, mereka tersenyum satu sama yang lain, mereka saling berpelukan. Pertanyaan saya, apakah mereka sudah lepas dari selnya? Apakah mereka sudah bebas dari selnya? Belum. Mereka masih ada di situ. Tapi mereka memiliki pengharapan yang luar biasa karena mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Hari ini mungkin kita bergumul dengan penyakit, masalah rumah tangga, ekonomi, apapun itu. Tersenyumlah, peluklah keluargamu. Karena kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan sedang on the way. Sedang dalam perjalanan. Gak usah takut. Masuk ke dalam tahun yang baru ini,
Kita berjalan bersama Raja atas segala raja. Kita berjalan dengan Sang Perintis. Kita berjalan dengan sumber atas segala sumber. Yang ujungnya pasti aman dan nyaman. Dan di ujung tahun ini kita akan deklarasi sama-sama, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Selagi kita berjalan, senantiasa mengucap syukur. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.